Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang dalam santai dan sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten seperti biasa kalian cek deskripsi video. Di situ ada admin untuk pembelian baju koko Al-Qadri dan juga ada admin untuk link untuk pembelian parfum kamu nih. Ya, parfum Sultan harga merakyat yang selalu membuat gua harum selama gua di tanah suci Makkah dan Madinah. Dan juga kalian yang mau daftar umroh dan haji, kalian bisa cek deskripsi video untuk pendaftaran umroh dan haji ya. Sudah ada paket umroh regulernya, paket Titian Barokah 8 gratis 1. Oke, sekarang cek sekarang. Oke, sekarang kita masuk ke konten. Masih berkaitan tentang si Miftah. Ya, Gus Miftah ini. Nah, jadi ini ada postingan nih ya. Nah, ini quotes-nya mau cari penyebar rekaman celotnya Miftah, bukannya memang tim medianya sendiri. Iya. Iya, medianya sendiri tuh. Itu kameranya nyorot. Yang nyebar ya medianya sendiri. Setiap acaranya kan emang disuting. Terlalu lah, Kiai Syarif terlalu cerdas jadi kocak. Soal dipesan siapa hingga bisa ramai, bisa dipatikan semua bergerak karena panggilan nurani yang tidak tega ada seorang ayah mencari nafkah dipermalukan di depan banyak orang. Iyalah. Nah ini si Kiai Syarif pada suka TV ini. Duh. Dah. Aneh-aneh lu. Coba kita lihat dulu. Asli kocak cok. Nih. Cari siapa pembuat pengedit video pertama. Lah itu kan tim. Lihat aja dari angle kameranya. Ya bisa begitu. Itu dari tim media. Itu bukan kamera sembarangan itu. Setiap acaranya Miftah kan selalu ada kamera. Apalagi acara besar begitu. Sekarang ini majelis taklim kecil aja pakai kamera kok. Ya kan? Gak usah lebay gitu. Cari tim medianya sendiri. Jangan terlalu cerdas lu, serius. Nih Syarif pada suka ini terlalu cerdas. Mau ikut sombela tapi ya begini jadinya. Telusuri sampai ketemu siapa yang memesan lo. Siapa yang memesan? Ya memang. Ya Allah. Tuan Syarif yang cerdas, ya emang sih ya cerdas banget. Ya, Tuan Syarif yang cerdas ya. Setiap acara begitu pasti ada kameranya, pasti. Bahkan sudah gue tampilin juga kan video fullnya itu dari timnya mereka. Walaupun sekarang mungkin dihapus ya, tapi gue punya simpanan videonya lengkap panjang dari mulai acara, lengkap gue. Ya, jadi tolonglah nggak usah lebay gitu. Lanjut. Ya ada yang salah dalam masalah ini. Si tukang minuman sudah biasa, dia juga ikut senang, ikut tertawa, senang kok. Enggak juga. Tukang minuman pertama
Sebelum didatengin Miftah, ya ngomong sakit hati kok. Ah, lu Rip. Lebay. Kocak lu lebay, Cok. Iya. Aduh, lanjut. Semuanya ketawa. Maka kita harus jujur sekarang. Itu anunya lagi. Betul. Apa ini betul? Tukang minumannya pertama si Sonaji itu. Pak Sonaji itu sedih juga kok. Ada omongannya dia ngomong sakit hati. Dan itu kameranya juga ada ngeliatin nyorot nggak ketawa. Tidak cukup Gus Miftah yang diserang habis-habisan. Enggak juga, enggak cuma Gus Miftah, semuanya. Kayak Usman Ali kena, Zaidan kena. Alay lu, alay. Alay lebay, Cok. Asli. Orang yang satu memang niat dari awalnya, ya. Yang kedua orang-orang yang tidak pernah berpikir kemudian ikut-ikutan marah. Orang-orang yang banyak berarti ya. Banyak lah, lu aja yang paling bener gitu. Waduh, iya. Iya Rip. Ya udah, suka-suka lu dah. Lanjut. Kamu kata urusannya, cari siapa pembuat pengedit video pertama, cari siapa pengedit dan pemberi narasinya, telusuri sampai ketemu siapa yang memesannya. Wah. Kalau kita mau adil, toh. Adil. Gimana adilnya? Nih, udah kejawab semuanya itu, Rip. Iya, itu acara gede, Rip. Acara gede itu. Pasti ada kamera, pasti. Video panjangnya aja kita udah download kok. Untung kok udah download. Video panjangnya ada. Dan itu dari channel sana. Dari channel utamanya yang bikin acara. Dan lu bilang yang serang habis-habisan Gus Miftah. Enggak lah. Kenapa Gus Miftah itu lebih banyak diserang? Karena dia pejabat publik. Kalau yang lainnya kan bukan pejabat publik. Tapi juga kena. Usman Ali itu kena. Sampai pondok-pondoknya kena. Sampai nomor teleponnya ada yang nge-share. Ya gak sih? Ini terlalu lebay, Cok. Asli. Kita lihat ya komentar netizen dulu, Cok. Let's go, Cok. Oke guys, kita sudah di postingannya Bang Zulfik. Ya, Zulfikar Akbar. Kita udah baca tadi ya. Mau nyari penyebar rekaman celoteh Miftah. Bukannya memang di medianya sendiri. Iya, memang di medianya. Udah langsung aja kita baca di bawah komentar netizen. Bapak ini jangan dicari Pak Kiai, beliau sudah mewakili untuk minta maaf ke Setaim. Siapa yang bilang dia Gus sampai nangis terseduh-seduh. Mbak Tejo, ya keren. Inilah Konoha, kejahatan, keburukan, kecelakaan, dan ketamakan malah dibela. Bukan saja ormas keagamaan besar, bahkan yang katanya seorang kiai pun ikutan membela yang berkelakuan buruk. Jika seperti itu, apa bedanya sang kiai dengan si manusia tak beradab itu? Apa gunanya gelar kiai dia? Nggak tahu gue apa gunanya. Lumayan bisa punya channel YouTube ya ini. Jangan dilihat video ini. Buya di PC dapat begitu. Sementara hingga saat ini diduga belum ada permintaan maaf datang dari Gus Miftah. Nah tuh, ya di PC menangis karena sakit hati di Gus Miftah. Diminta maaf tanpa disorot kamera. Syarif pada suka nih. Aduh. Mencari-cari kesalahan orang itu ujung-ujungnya ke sialan belaka. Berada satu lagi. Yang ngamuk perkara Miftah itu bukan hanya opposite-nya Miftah, tapi malah kalangan dari timnya sendiri, dari kaumnya sendiri. Orang-orang nonis, bahkan orang seberang. Karena sudah menyentuh area rasa kemanusiaan. Makanya, sampai Perdana Menteri Malaysia ikut ngomong. Ini ngomong apa nih? Ini waktu masih lumayan segar, matanya kayak Gibran aja. Ini belum pakai kacamata dia. Udah lah, gue iyain aja. Udah, ini gue nggak dengerin ya. Karena percuma juga kalau gue dengerin, gue nggak bisa dengerin ke YouTube juga. Soundnya nggak kompatibel gue. Ntar aja kita bahas lain aja. Kemarin dari Ansor bela Miftah, sekarang Kiai Blangkon, besok Banzar. Bukannya dar malah bikin keruh. Semoga ulama-ulama yang benar-benar kiai tidak ikutan nyemplung ikut-ikutan bela Miftah yang goblokin orang lain. Demi umat bisa lebih baik memilih guru ngajinya karena salah pilih guru neraka balasannya. Nah, ini ya ada beberapa ulama yang gua acungi jempol kayak Gus Baha itu ya. Nggak berkomentar beliau, tapi nggak membela. Gus Kautsar nggak membela juga. Ya, udah tahu salah, gak ikut ngomong. Cuman begitu. Gak bela, itu ulama. Nah ini,
Bisa-bisanya yang katanya ulama, kiai malah bela. Membuka. Kiai cap goblok memang payah juga cari sensasi. Jika mau cari yang buat video, ngapain teriak-teriak begini? Panggil saja tim sendiri yang membuat konten dakwah ustadz-ustadznya. Mudah toh, tidak menyalahkan orang lain lagi pula. Yang ikut pengajian pasti komunitas sendiri. Jadi ya sudahlah. Iya. Tidak ada masuk akal gitu yang dituntut sama si Syarif pada suka ini. Tidak masuk akal. Ini Ustaz Ali Hidayat akan jadi pengganti Gus Miftah, belum tahu itu, belum ada resminya. Kenapa enggak si Blangkon itu saja yang mencari, teriak cari-cari seolah dongengnya meyakinkan. Padahal Asu lagi membodohi publik, sudahlah nggak usah melebar kemana-mana. Si Daim juga sudah mundur, lah makanya. Mau kemana-mana, melebar kemana-mana, terlalu alay. Iya serius dok, kotak alay. Tidak cuma Gus Miftah yang diserang habis-habisan. Walah maksudnya Bapak Gondrong ini jika dia juga mau diserang netizen. Netizen silakan dirujak habis-habisan Bapak satu ini biar adil. Iya Bapak ini minta dirujak kali ya. Ini ada. Ibarat ular menggigit ekornya sendiri, tapi si ular gak sadar kalau dia baru saja meracuni dirinya sendiri. Ya ini yang terjadi sekarang, si goblok merusak dirinya sendiri padahal yang menyebarkan media dari pihaknya Miftah sendiri. Iyalah, ini terlalu pinter, terlalu cerdas. Lah kan itu memang tidak pantas diucapkan oleh seorang mendakwa, kenapa harus mencari orang yang menyebarkan? Makanya udah nilu polisi Konoha kali ya. Ada yang nyebarkan aibnya mereka, cari penyebarnya, bukan memperbaiki aibnya. Tolong gak sih yang begitu? Halah yang ngomong retakan nalar, gak salah menghina orang tapi gak punya adab. Mereka hidup dari penghormatan yang berlebih oleh masyarakat. Ketika kesadaran masyarakat bahwa penghormatan mereka selama ini berlebihan, tentu menjadi kekhawatiran bagi mereka yang sekufu. Wajar bila sesama mereka saling membela. Mereka hidup dari feodalisme. Why can you like? Oh nggak bisa, ini harus followernya aja. Baiklah. Semakin Miftah melawan, semakin liar perlawanan. Targetnya Miftah di penjara atas kejahatan verban yang ia lakukan bertahun-tahun. Buset. Kelompok mereka ini memang selalu merasa paling kuasa dan tak tertandingi. Kalian akan musnah dimakan sejarah. Iyalah, semua ada waktunya sayang. Mulai mencari kambing hitam, operasi besar, sampai Jokowi dan Kapolri turun gunung. Masa? Tanyain aja tim editor medianya kenapa tidak membuang yang bahaya. Harusnya diedit, buang yang ini buang, yang itu buang, nggak apa-apa. Dari 1,5 jam ceramah jadi tersisa 2 menit juga karena habis di bagian sensor ini. Di bagian sensor tim, jangan ada live, jangan ada jamaah organik. Belajar ke YouTube berkomika. Nah, apa namanya? Itu live guys. Gua ada videonya, gua ada video fullnya, gua ada. Masih gua simpen. Ketika kebenaran terungkap, ada yang gak terima ketika Allah Subhanahu Wa Taala membuka aibnya, bukannya bersyukur malah keangkuhan yang menyelimutinya. Ternyata sulit jadi orang yang berilmu hanya sebatas di bibir saja dan karena sekolah walau salah ya dibela. Nah, alhamdulillah ini ketawa lagi nih, ya Usman Ali. Nah, nih lu tonton ini Pak. Ya, Syarif pada suka TV nih, yang katanya kiai ya. Nah, katanya sih buat gua enggak lah. Terlalu cerdas, terlalu alay, terlalu kocak, cok. Menurut kalian gimana guys? Komentar yang baik di bawah. Gua Babe Aldo, YouTuber biasa, pamit dulu sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, cek deskripsi video ya. Di situ ada nomor admin untuk pembelian baju koko Al-Qodi dan juga ada link untuk pembelian parfum Kamuni. Dan juga ada nomor admin untuk pendaftaran umroh dan haji ke Tanah Suci Makkah dan Madinah. Sudah ada paket titian barokah, paket 8 gratis 1. Cek sekarang. Al-Qodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman.
Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.